Kemudian yang ketiga adalah bid'ah yang sunat. Kok ada bid'ah sunat ya? Nah, kita lihat apakah sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang ataupun tidak. Membuat madrasah, lembaga pendidikan. Membuat manasah. Kemudian melakukan zikir-zikir yang tidak mengganggu orang lain. Kalau jamaahnya maksur, kita sepakat zikir besar-besar, zikir surat besar-besar di tempat jamaah yang maksur, yang tidak ada masbuknya di situ. Apakah Rasulullah SAW mendirikan universitas ini, mendirikan universitas itu, sekolah ini, sekolah itu untuk belajar agama? Tidak. Maka kita lakukanlah ini madrasah belajar tentang fiqih, ini madrasah belajar tentang tauhid, ini madrasah belajar tentang tasawuf. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita lakukan. Sesat? Tidak sesat. Kok sesat orang belajar agama? Nah, maka ini dikategorikan di sini sebagai bid'ah yang sunat. Ketika ilmu agama itu disampaikan lewat lembaga-lembaga lebih efektif, maka kita lakukanlah yang demikian. Kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang kebajikan tersebut tidak ada pada masa Rasulullah, tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan konteks Al-Quran, hadis dan ijma. Segala sesuatu, maka itu bid'ah yang sunat kalau itu membawa kemaslahatan. Jadi jangan kita memperkecil pemahaman. Kalau yang kita lakukan itu harus ada pada masa Rasulullah. Harus seperti konteks Al-Quran dan hadis. Memaknakan bid'ah demikian. Banyak sekali bid'ah yang kita lakukan yang tidak pernah kita akui. Ketika orang lain melakukan, kita bilang kafir, syirik, ini, itu, ahli neraka. Tetapi kita senantiasa berpakaian dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Maka sesuatu yang baik, yang maslahah, menurut masa sekarang ini, yang itu tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' dan qiyas, dapat membawa kemaslahatan umat. Nah, ini di sini di dalam kitab Furu' Masail ini dikategorikan dalam bid'ah sunat. Kemudian yang selanjutnya adalah bid'ah harus, seperti berjabat tangan setelah salat. Ini tidak boleh berjabat tangan setelah salat. Enggak boleh. Memang ada larangannya. Tidak baik. Kita saling meminta maaf kapan saja berjumpa dengan saudara kita seiman dan seakidah. Apalagi yang jelas-jelas orang tersebut kita pernah berbuat dosa kepada dia. Di berjabat tangan, memakai tudung kepala, memakai peci yang begini. Apakah Rasulullah memakai peci yang begini? Tidak. Apakah ini dalalah? Tidak. Ketika disunatkan bagi kita untuk menutup kepala, maka sebahagian memakai surban, sebagian memakai peci. Nah, peci ini sudah ada pada masa Rasulullah? Tidak ada. Nah, maka ini termasuk bid'ah yang mubah, yang dibolehkan. Membesarkan dengan baju yang begini agar kita mudah dalam berwudu. Apakah Rasulullah membesarkannya? Rasulullah memerintahkannya, besarkanlah bajumu ketika kamu berwudu maka akan mudah. Tidak ada. Maka ini bid'ah yang mubah untuk memudahkan kita berwudu dan melakukan hal yang lain.